Ya Rabbi salli wa sallim daiman abadan. Wa qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala pada kalimat fi jannatin aliyah, di dalam surga yang tinggi, di dalam surga yang tinggi. Maksudnya adalah rafi'ah bahiyah fil harfati aminuna, yaitu di dalam surga yang tinggi, mewah dan megah, dengan gedung-gedung yang aman dan sejahtera. Besok hamba-hamba Allah yang kemudian mendapatkan surga akan ditempatkan di dalam gedung-gedung yang mewah, kemudian tinggi, gedung-gedung yang megah, dan juga aman lagi sentosa. Kalimatnya diwakili oleh kalimat fi jannatin aliyah, pada surga yang tinggi. Dan berikutnya, la tasma'u fiha laghiyah, dia penduduk surga tidak akan mendengar di dalam surga itu laghiyah, perkataan yang sia-sia. Maksudnya adalah la yasma'u fil jannati allati hum fiha kalimatul lagha. Sungguhnya mereka penduduk surga di dalam surga tidak akan mendengarkan kalimat yang sia-sia, kalimat yang dusta, kalimat yang tidak ada berguna, dan kalimat yang menyeret manusia kepada dosa. Karena penduduk surga di dalamnya tidak pernah akan didapati perkataan yang sia-sia. Artinya perkataan di sana juga perkataan yang senantiasa membawa kenikmatan tersendiri karena adalah surga. Sebagaimana kalau seandainya kemudian kita lihat itu di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Uqbah bin Amr. Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, riwayatnya adalah Uqbah bin Amr. Pernah suatu saat kemudian Uqbah bin Amr bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang disebut dengan keselamatan itu? Rasulullah ditakoni apa yang dimaksud dengan keselamatan itu. Lantas kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, amsik ngalaika lisanaka, kata Rasulullah, tahanlah atau jagalah lisanmu itu. Kata Rasulullah adalah tahanlah, yaitu lisanmu itu. Kalau dalam hadis yang lain, berapa banyak hamba-hamba Allah yang kemudian terjerumus di dalam neraka hanya karena lisannya. Oleh karena itulah, kalau seandainya kemudian berada di dalam surga, tidak pernah akan mendengar perkataan yang menyeret manusia menuju kehancuran, menuju ketidakselamatan, perkataan yang sia-sia atau tidak berguna. Kalimatnya diwakili oleh kalimat yaitu la tasma'u fiha laghiyah. Karena dulu tatkala kemudian di dunia yaitu sudah diatur jangan sampai kemudian menyebutkan perkataan yang membawa manusia menuju neraka. Rasulullah sehingga bersabda tatkala ditanya apa keselamatan itu Rasulullah menjawab, jaga lisanmu. Lantas kemudian Rasulullah berkata, fal sa'aka baituka, hendaklah pula kemudian kau tetap tinggal di rumahmu. Dan kata Rasulullah lagi, wabki ala khati'atika, dan menangislah atas segala dosamu. Tatkala Rasulullah ditakoni apa yang dimaksud dengan keselamatan, kata Rasulullah ada 3. Jaga lisanmu, tetap tinggal di rumahmu, dan banyaklah menangis kepada Allah terhadap kesalahan-kesalahan dan dosa-dosamu. Makna yang dimaksud yaitu arti keselamatan hidup yang mengantarkan manusia di dalam surga kelak. Tatkala di dalam surga sudah tidak lagi mendengar perkataan yang sia-sia. Maksudnya seperti itu. Dan berikutnya, la yasma'u fiha la tasma'u fiha laghiyah. Tadi sudah, yaitu di dalam surga tidak mendengar perkataan yang sia-sia. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kalimat yang sama. Kalimat yang serupa dengan itu ada di lain tempat selain surat Al-Huziyah. Di antaranya 1 surat Maryam ayat 62. Kemudian berikutnya surat Tur ayatnya 23.
Kemudian yang ketiga, surat Waqiah ayat 25-26. Itu menyebutkan kalimat yang serupa dengan kalimat tadi, yaitu penduduk surga di dalam surga tidak mendengarkan perkataan sia-sia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, contoh di dalam surat Maryam ayat 62. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yasma'una fiha laghwa ila salama. Penduduk surga tidak pernah mendengar di dalam surga perkataan yang sia-sia, kecuali perkataan yang kemudian didengar adalah perkataan selamat, perkataan yang selamat, atau ucapan selamat. Kemudian kalau di dalam ayat yang lain, itu surat Tur ayat 23, Allah berfirman, la laghwun fiha wala ta'simun. Tidak ada perkataan sia-sia di dalam surga, dan juga tidak ada perkataan dosa. Surat Tur ayat 23. Kalau kemudian di dalam surat Al-Waqiah ayatnya 25-26, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yasma'una fiha laghwa wala ta'sima illa qila salaman salama. Mereka penduduk surga di dalam surga tidak pernah akan mendengar perkataan yang sia-sia dan juga tidak pernah akan mendengar perkataan yang membawa dosa, kecuali akan dikatakan kepada penduduk surga perkataan salaman salama, perkataan selamat dan menyelamatkan, perkataan yang kemudian membawa keberkahan. Ini surat Al-Waqiah ayat 25 ayat 26. Makanya diwakili oleh kalimat la tasma'u fiha laghiyah. Karena kita tahu panjenengan suatu saat dihidangi dengan makanan yang lezat. Panjenengan berada di tempat yang mewah dan megah, kemudian berkumpul dengan beberapa orang. Tapi tatkala panjenengan berada di tempat yang mewah, megah, makanan ada, minuman ada, di antara teman-teman yang kita kemudian berkumpul pada saat itu memiliki perkataan yang banyak menyakitkan, tentunya kenikmatan itu tidak menjadi sempurna. Makanya di dalam surga tidak ada suasana yang menjadikan suasana itu hilang dari segala kenikmatan yang sempurna. Sampai perkataan manusia di dalamnya, perkataannya semuanya membawa keberkahan dan semua membawa kenikmatan. Kalimatnya diwakili oleh kalimat la tasma'u fiha laghiyah. Masya Allah ya. Dan berikutnya, fiha ainun jariyah. Di situ ada kalimat fiha ainun jariyah. Fiha di dalam surga, ainun terdapat mata air atau telaga, atau kemudian sumber air. Jariyah yang mengalir. Maksudnya adalah sarihatun. Maksudnya adalah mengalir dengan bebas. Maksudnya kalau saya diartikan seperti itu, di dalam surga terdapat mata air yang mengalir dengan bebas dan deras. Sampai kalau suatu saat melihat air tatkala mengalir dengan jernihnya, kemudian mengalir dengan bebas, maka panjenengan akan menyaksikan betapa indahnya alam itu. Dan kelak di dalam surga, nuansa alamnya pun seakan-akan mendukung kenikmatan yang sempurna, sehingga terdapat mata air yang mengalir airnya kemudian dengan bebas. Wahadihin nakirah, kalimat pada kalimat ainun ini adalah isim nakirah. Isim nakirah kalau dalam bahasa Arab karena tidak terdapat alif lam di dalam kalimat itu. Kalimat ainun kan isim nakirah, alasan nakirah karena orang anak alif lam. Tetapi fisyakil isbat, yaitu mengandung konteks isbat. Walaisa al-muradu biha aina wahida. Yang dikehendaki di dalam ayat itu bukanlah satu mata air, tetapi yaitu banyak mata air yang mengalir dengan bebas. Kinek menurut tafsir. Mulanya kalimat yang kono nakiro. Kalimat nakiro adalah kalimat yang belum tentu. Nek kalimat makrifat, kalimat yang tertentu atau kalimat khusus. Kalau kemudian kalimat itu tidak ada alif lam, maka kalimatnya menjadi nakiro. Kenapa disebutkan nakiro? Karena yang ditujukan oleh Allah pada kalimat itu bukan hanya satu mata air, tapi sesungguhnya banyak mata air yang kemudian mengalir dengan bebas. Dan berikutnya,
Waqala Ibnu Abi Hatim, sebagaimana telah berkata Ibnu Abi Hatim, yaitu dari Rabi bin Sulaiman telah menyebutkan kepada kami Asad bin Musa, Hadasana telah menyebutkan kepada kami Ibnu Sauban, an Atha bin Qurrah, dari Abdullah bin Damrah, dari Abu Hurairah, qala berkata Abu Hurairah, qala an-nabiyyu, berkata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi bersabda, anharul jannah, sungai-sungai yang ada di dalam surga, kata Rasulullah di dalam hadis ini, sungai-sungai yang berada di dalam surga itu tafjuru min tahti tilalin, itu berasal atau bersumber atau terpancar dari bawah jurang yang ada di dalam surga. Nang surga ada jurang, terus terdapat mata air sebagai sumber mata air yang nanti mengalir kemudian ke berbagai wilayah yang ada di dalam surga. Kami tidak bisa membayangkanlah betapa kemudian indahnya manusia yang berada di dalam surga, karena adalah satu tempat yang penuh dengan kenikmatan yang sempurna. Atau kemudian di sini disebutkan au min tahti jabalin al-misik, atau kemudian berasal dari bawah gunung kasturi, atau kemudian berasal dari bawah gunung kasturi, kemudian mengalirkan air yang jernih sampai kemudian mengaliri surga.